Jadi waktu terjadi gempa, Mandesa ini di halaman. Di halaman sini. Iya, di halaman rumah. Lagi nyapu. Waktu terjadi gempa dipanggil ponakan anaknya ya. Anaknya si Jel namanya, Jelita. Iya, Jelita. Iya. Nah, amak kemarilah, ada gempa katanya. Habis itu deh? Ya, enggak terdengar. Enggak terdengar sama anaknya tuh. Peka ini enggak dengaran orang panggil. Enggak dengar. Nah itu. Ya. Jadi macam dia tuh tutak aja. Itu mengelak aja belakang. Dia kena keluar dulu. Jadi kayak gini, Mbak. Tutak. Habis gempa itu, dia lihat ke atas bukit. Ya. Di atas bukit itu mendidih bukitnya. Ya. Mendidih katanya bukit. Enggak, kayak air panas. Glek. Serupa ombak laut. Glek. Meledak. Urat kelapa sama akar kelapa, akar kayu-kayuan nembak ke atas. Ke atas nembak. Nembak ke atas, anunya ke bawah. Habis itu langsung terban sekali, Mbak. Terban kayu potong-potong. Kayunya potong-potong kayak gitu. Nampak saksi hidup dia nih. Ini saksi hidup satu-satunya di atas gitu. Dari sini kayu potong itu datang ke siko macam itu. Jadi kayak gini. Sudah habis. Ibu ini dia udah pasrah sebenarnya. Udah pasrah. Pada saat gempa terjadi kan katanya mendidih. Waktu sudah mendidih, akar-akar pohon ini nembak ke atas, akarnya ke atas, pucuknya ke bawah ini. Jadi dia tunggu aja lagi pasrah. Iya, pasrah nggak bisa bergerak. Pasrah nggak bisa bergerak lagi. Di bawah tangan Yoyo, fenomena kisruh berebut bantuan seperti yang terjadi di beberapa tempat tidak berlaku di posko ini. Ia mampu menyadarkan masyarakat bahwa bantuan tersebut harus diorganisir dengan baik, termasuk secara sukarela menjaga agar terhindar dari tindak pencurian. Ini posko kita nih, Mbak. Apa adanya. Tapi posko ini melayani seluruh masyarakat mulai masuk sampai terakhir di sini. Mereka makan di sini, habis makan nanti biasanya kita bagi sembako melayani dapur umum. Orang-orang sini apa-apa larinya udah tadi dari tadi kan? Iya. Udah. Nah sebenarnya, Mbak, istilahnya kita kan mungkin saya sedikit ngerti dengan prosedur gimana bencana itu aja sebenarnya. Jadi makanya ini kepercayaan kepada UDA ya, untuk membantu ya. Saya sebenarnya nggak mau nih. Tapi gimana, istri saya udah nangis, keluarga kita sendiri, Mbak. Kalau nggak saya turun tangan lagi, pemuda kita sudah kena trauma di sini, trauma gempa, bingung apa yang mesti dikerjakan. Sementara saya sendiri kena, rumah saya di Pariaman hancur, rumah dinas itu nggak bisa digunakan, pintunya dan nggak bisa dipasang lagi seperti semula. Tapi rumah mertua pun di pasar Tendikat juga nggak layak pakai sebenarnya. Tapi gimana? Kita pribadi atau umum? Apalagi ini saudara semua. Ini saudara istri saya semua mulai di luar, makanya sini mamak saya semua ini. Atau adik-adik saya semua. Dan ibu sudah bersama dengan anggota keluarga atau rekan yang terakhir. Kalau seperti udara yang ini itu kita hanya bisa menerima. Bayangan itu awak yang ada di situ yang itu dikasih umur panjang di Tuhan bisa berkumpul di situ gini kok. Di masa tanggap darurat pasca gempa Sumatera pada 30 September lalu, penanganan untuk menghilangkan trauma terutama pada anak-anak seperti luput dari perhatian. Terus tadi juga udah ditanyain, tadi udah dijawab. Sekarang dijawab Waalaikumsalam. Hal inilah yang menarik Oki datang ke ranah Minang. Perempuan 25 tahun ini nekat berangkat seorang diri menjadi relawan, berbekal tiket gratis dari salah satu maskapai penerbangan. Ini sebenarnya Mbak, aktivitas apa sih kalau ini memang spesial datang ke sini untuk membantu korban gempa ini atau bagaimana? Iya, saya kan memang spesial datang ke sini, memang kita mau membantu dengan cara mengisi kegiatan anak-anak kecil ini gitu. Kebetulan kan kalau kita lihat nih di sepanjang jalan menuju lokasi bencana, itu banyak banget anak-anak kecil yang kalau siang itu malah membawa-bawa kardus di pinggir jalan kayak gitu. Ya memang bantuan mungkin kan memang terlambat datang ke mereka, tapi di sisi lain karena mereka tidak punya kegiatan, sekolah mereka semuanya roboh. Jadi nanti bisa ditanyain, ada 2 sekolahan di sini yang semuanya roboh, jadi mereka tidak punya tempat belajar.
melihat anak-anak ini belajar dan bermain bersama, dibanding menyaksikan mereka meminta-minta, mengharap belas kasihan di jalanan. Namun sayang, Oki tidak bisa lebih lama menemani mereka. Sebagai seorang karyawan dan juga ibu rumah tangga, ia harus kembali menjalani rutinitasnya yang telah ditinggalkan selama beberapa hari. Gempa pada 30 September lalu di Sumatera tidak hanya mengundang keprihatinan kita saja, tapi juga bangsa lain. Seperti sekarang ini, saya sedang berdiri di halaman kantor Wali Kota Padang Pariaman. Di sini sudah ada posko kesehatan yang didirikan oleh pemerintah Jepang. Kita tengok ke dalam yuk, ada apa aja di sana. Ini dia tenda medik milik pemerintah Jepang. Menurut Asri Nurdin, relawan asal Jakarta sekaligus translator bahasa Jepang yang menyambut saya, ada sekitar 14 orang tenaga medis yang langsung didatangkan dari Jepang, serta sekitar 10 tenaga medis lokal yang bekerja di rumah sakit lapangan ini. Kebetulan ada Mr. Kondo, ini adalah tim koordinatornya. Nah, kalau yang ini Mr. Kondo Hisayoshi. Dia adalah pimpinan yang bertanggung jawab di tenda medik ini. Menurut Hisayoshi, rumah sakit lapangan ini mampu menangani bedah ringan. Kalau lukanya sudah berat, pasien akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Peralatan canggih juga terlihat dalam tenda yang sudah beroperasi sejak 3 hari pasca gempa. Salah satunya alat ronsen portable ini. Yang membuat saya tersenyum gembira adalah relawan Jepang ini akan menyumbangkan semua perlengkapan medik yang terlihat baru itu kepada Pemda setempat. Terkecuali alat-alat canggih seperti ronsen portable tadi serta rekam medis para korban. Mereka membawa data kesehatan para korban untuk menjaga kerahasiaan data medis tiap pasien. Kenapa Bu? Sakit? Sakit apa Bu? Oh, dikhawatirkan penyakit paru-paru, jadi harus di ronsen dulu. Silakan Bu. Udah diambil gambarnya. Nanti sekarang kembali lagi ke dokter. Silakan. Ya. Lalu kenapa ya tenaga medik dari negeri Sakura ini mau bercapek-capek ria membantu korban gempa? Kita tanya langsung saja kali ya. Jadi sebenarnya begini, setelah saya konfirmasi bahwa memang ada permintaan sebenarnya dari pemerintah Indonesia lewat pemerintah Jepang. Nah, kemudian pemerintah Jepang menunjuk yang tim yang sesuai dikirim ke daerah bencana. Karena kali ini kan bencananya gempa ya, Bu. Nah, dikirimlah tim khusus sehingga mereka berada di sini. Oke. Nah, berarti Mr. Kondo, Anda ke sini karena memang mendapat perintah seperti itu ya? Nah, koko ni kuru no mochiron sono seipu desu ne. Seipu jai ko otoshite koko ni kuru koto ni narimasu. Betul. Oke, tapi Bukan perintah, semacam tugas. Ya, tugas kemanusiaan. Tugas kemanusiaan. Tapi bagaimana pendapat Anda soal gempa seperti ini gitu? Bagaimana, apakah Anda langsung tergugah gitu hingga mau menerima dengan lapang dada? この時ですね、日本政府からここに来てください。自分としてはこれやるべきとかですね、自分としてはどう考えてますかという。はい、我々はやっぱり今そういう海外で災害が起こった時のために、ボランタリーに登録しているメンバーという中の皆さん、みんなうちのチームは皆さんのチームです。なので一応ある時にはこのような災害にはですね、必ずみんないないとしばらくしますね。Jadi semua tim sebenarnya bukan secara pribadi, bahwa tim ini memang dilatih untuk tim rescue. Jadi dengan mengorbankan misalnya tujuan-tujuan pribadi, mereka punya semangat untuk itu bahwa ini tugas kemanusiaan. Jadi sebenarnya walaupun tanpa perintah dari Jepang, kalau ada misalnya jalannya, mereka akan pasti datang. Meski rumah sakit lapangan ini hanya beroperasi selama 12 hari, semoga duka dan derita saudara-saudara kita setidaknya bisa sedikit terobati.
Thank you.